6 kebiasaan untuk mengendalikan emosi kamu. Sekarang mari kita mulai. Apakah kamu mengenal seseorang yang mudah marah, cemas, atau kesal karena hal-hal terkecil yang dialami oleh banyak orang? Kesulitan menahan emosinya, terutama pada masa-masa stres, dan ketidakpastian ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Misalnya saja kamu sedang berdebat dengan seseorang tentang subjek yang kalian berdua pedulikan, seperti olahraga atau politik. Yang ingin kamu lakukan hanyalah menyampaikan maksud kamu, tetapi orang lain tampaknya semakin marah dan mungkin mereka meninggikan suara atau membuat komentar yang menghina kamu atau keyakinan kamu. Banyak orang bereaksi secara impulsif seperti gelombang frustasi dan ketidakstabilan yang menghantam kepala mereka. Mungkin rentan terhadap perasaan defensif, seolah-olah pertentangan apapun merupakan penghinaan terhadap karakter mereka. Mereka mungkin menjadi marah karena orang lain tidak membenarkan ide-ide mereka, atau karena mereka kesulitan untuk menyampaikan dengan tepat apa yang mereka maksudkan saat emosi ini mulai berputar-putar di kepala mereka. Mereka cenderung membuat keputusan yang buruk. Mereka mungkin menjadi putus asa untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, merusak hubungan mereka, dan menyakiti orang-orang yang mereka sayangi. Hanya setelah masalah mereda, barulah mereka menyadari kerusakan yang telah mereka lakukan. Jika kamu berada dalam situasi serupa di mana emosimu diuji, bagaimana caranya agar emosimu tidak lepas kendali? Mari kita bahas. 1. Temukan akarnya ketika kamu merasakan emosi yang meluap-luap di dalam diri kamu. Cobalah mencari akar masalahnya. Dengan kata lain, tanyakan pada diri kamu, mengapa kamu mungkin merasakan apa yang kamu rasakan? Jika kamu secara impulsif marah terhadap sesuatu yang dikatakan seseorang, tanyakan pada diri kamu, mengapa komentarnya memicu reaksi emosional yang begitu kuat? Kebiasaan ini segera mengubah perspektif kamu dan memaksa kamu untuk mundur dan menganalisis emosi kamu dari luar. 2. Banyak di antara kita yang memiliki kebiasaan buruk, kesal tentang perasaan marah atau dendam. Katakanlah kamu bertengkar dengan teman. Kalian berdua pergi dengan perasaan terluka dan jengkel. Tetapi alih-alih mengungkapkan perasaan itu dan mencari solusi, kamu membiarkan kemarahan di dalam diri kamu membara dan tumbuh seiring waktu. Kamu mungkin bahkan lupa alasan mengapa kamu marah. Semakin lama kamu menunggu untuk menyelesaikan perasaan ini, semakin sulit untuk menghilangkan emosi tersebut. Hal ini berlaku untuk banyak emosi negatif seperti kesedihan atau rasa malu. Mengabaikan perasaan ini dapat menciptakan gejolak emosi yang berkepanjangan. Maka untuk meredamnya, ungkapkanlah dan selesaikan perasaanmu sebelum terlambat. 3. Sebutkan emosimu. Kita sering kesulitan mengendalikan emosi karena kita tidak benar-benar tahu apa yang kita rasakan. Yang kita sadari hanyalah awan pikiran dan perasaan yang berputar-putar. Emosi kita menjadi kacau dan membuat frustasi. Jadi kita segera mencari pertolongan daripada memahami apa yang salah dalam situasi seperti ini. Coba sebutkan emosi kamu. Segera setelah kamu merasakan sesuatu meluap-luap di dalam diri kamu, tanyakan pada diri sendiri,
apa sebenarnya yang saya rasakan. Apakah saya marah atau sedih, tidak sabar atau malu? Maka sebutkanlah alasan emosi kamu. 4. Kelola stres kamu. Stres memiliki efek yang signifikan pada keadaan emosi kamu. Ketika kamu stres, kesabaran dan disiplin kamu semakin menipis. Rasanya dunia di sekitar kamu sedang runtuh, dan hal-hal kecil dapat memicu ledakan emosi yang ekstrim dan pengambilan keputusan yang tidak rasional. Segala jenis stres dapat memengaruhi keadaan emosi kamu. Jadi biasakan untuk menghilangkan stres setiap hari. Ada banyak aktivitas yang dapat menghilangkan stres, seperti menulis, meditasi, atau olahraga. Melakukan salah satu dari kebiasaan ini jika dilakukan secara teratur dapat menurunkan tingkat stres kamu, membuatnya lebih mudah untuk memproses dan mengendalikan emosi kamu. 5. Peluang untuk berekspresi. Banyak orang kehilangan kendali atas emosi mereka karena mereka tidak membiarkan diri mereka mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Pria terutama menekan perasaan mereka dan berpura-pura semuanya baik-baik saja, sampai suatu hari emosi mereka tiba-tiba meledak. Inilah saat ketika emosi ekstrim memberikan dampak paling buruk bagi kamu dan orang-orang dalam hidup kamu, dan juga demi diri kamu sendiri. Jangan biarkan emosi kamu singgah di benakmu, melainkan ciptakan peluang untuk mengekspresikan emosi kamu secara rutin. 6. Berdoa. Dalam marah, lakukan doa sesuai dengan kepercayaan agar hati menjadi lebih tenang. Berdoa dapat membantu dalam mengontrol emosi. Kepercayaan terhadap Tuhan dapat membuat diri kamu kuat menghadapi suatu masalah, dan berserah diri terhadap hasilnya akan membuat hati senantiasa ikhlas. Itulah 6 kebiasaan untuk mengendalikan emosi kamu. Teruslah melatih mengendalikan emosi dan amarah kamu, agar kamu tidak menyesal dan rugi ketika terjadi sesuatu yang buruk. Ketika kamu mulai muncul emosi yang meluap-luap. Itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.